Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik Ananugraha, NIM 119400012. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas besar PKS ITERA TPB 13 dengan dosen pengampu Pak Imam Eko Wicaksono. Baik, pada tugas besar kali ini saya membuat dua program, yaitu program pertama mencari angka kelahiran atau kematian kasar dalam setahun, dan kedua adalah hukum Ohm. Alasan saya memilih kedua topik tersebut karena rumus yang digunakan cukup sederhana yang dapat memudahkan saya untuk membuat program. Berikut ini adalah analisis flowchart program pertama, yaitu mencari angka kematian dan kelahiran pada tahun tertentu. Dimulai dari start, nanti user akan diminta untuk menginput pilihan. Pilihannya itu yaitu satu untuk mencari angka kelahiran, kedua untuk mencari angka kematian. Nanti setelah user menginput, ketika user menginput mencari angka kelahiran, maka akan dihadapkan pada case pertama. Dan ketika user ingin mencari angka kematian, maka akan ditunjukkan pada case kedua. Setelah itu, nanti setelah menginput pilihan, maka akan user akan diminta untuk menginput X. X ini adalah jumlah kematian atau kelahiran pada tahun tertentu. Setelah menginput X, maka user akan diminta untuk menginput Y. Y ini adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Setelah menginput X dan Y, maka nanti hasil akan didapatkan. Itu hasilnya didapatkan itu dengan rumus X dibagi Y dikali 1000. Pada angka kematian dan angka kelahiran memiliki rumus yang sama. Setelah menginput X, Y, maka akan mendapatkan hasil. Setelah dapatkan hasil, maka program selesai. Berikut ini adalah kode program 1, yaitu mencari angka kematian dan kelahiran pada tahun tertentu. Di sini integer main ini adalah badan program. Integer itu menyimpan bilangan bulat, yaitu menyimpan pilihan yang nanti akan di-input di Cin. Lalu float ini untuk menyimpan data dalam bentuk desimal, yaitu nanti dalam bentuk data desimal itu masuk di Cin X, Cin Y. Dan di sini juga saya melakukan array satu dimensi untuk menyimpan data bertipe sama dengan satu elemen. Lalu selanjutnya saya melakukan switch, yaitu bentuk percabangan. Dalam percabangan ini saya dapat menyesuaikan, dan di sini saya menyesuaikan case 1 dan case 2. Di case 1 dan case 2 memiliki struktur yang sama, dan saya melakukan pertama itu if. If ini adalah percabangan satu blok pilihan. Lalu yang kedua itu for. For ini adalah perulangan yang sudah jelas berapa kali perulangannya, dan saya sini melakukan batasnya adalah 1. Semua for yang pada program ini saya buat adalah batasnya 1. Ini adalah contoh soal, dan ini adalah program saya. Dari contoh soal tersebut didapatkan hasil 30, dan di sini juga hasil 30 dengan angka yang diinput adalah sama. Lalu masuk ke analisis flowchart program kedua. Dimulai dari start, dan nanti user akan diminta untuk menginput pilihan. Pilihan yang pertama itu satu mencari V, yang kedua mencari I, yang ketiga mencari R. Lalu nanti ketika sudah menginput, maka dihadapkan ketiga case 1, case 2, dan case 3. Case 1 untuk mencari V, case kedua untuk mencari I, dan case ketiga untuk mencari R. Nanti inputannya itu dilakukan 2 kali. Dengan input disesuaikan dengan rumus pada setiap case. Nah, pada case pertama, user akan diminta menginput I dan R untuk mendapatkan V. Pada case kedua, user akan diminta untuk menginput V dan R untuk mendapatkan I. Dan pada case ketiga, user akan diminta menginput V dan I untuk mendapatkan R. Setelah mendapatkan hasil, maka program selesai. Berikut ini adalah kode program kedua, yaitu hukum Ohm.
integer main adalah badan program, integer pilihan, saya melakukan integer pada pilihan yaitu menyimpan bilangan bulat pada si in pilihan. Lalu selanjutnya saya juga menginteger R, menginteger V, menginteger I. Nanti pada inputan tersebut akan menyimpan angka pada bilangan bulat. Selain angka bilangan bulat, maka itu tidak akan disimpan dan program akan tidak berjalan dengan lancar. Cout ini akan ditampilkan pada program dan in ini untuk meminta user menginput yang diminta oleh program. Lalu switch ini adalah bentuk percabangan lain dari if else if dengan blok yang dapat disesuaikan, dan di sini saya menyesuaikan 3 case 1, case 2 dan case 3. Dan di sini juga saya melakukan if ini adalah bentuk percabangan dengan satu blok pilihan, dan pilihannya itu terdiri dari pilihan 1, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Dan for ini adalah perulangan yang sudah jelas berapa kali perulangannya, dan juga di sini semua for yang ada program ini juga sama seperti program pertama, saya membuat batasnya adalah 1. Jadi nanti akan dilakukan perulangan hanya dalam 1 kali saja. Sudah. Dan ini adalah contoh soal dari program hukum Ohm. Dan ini adalah program yang saya buat. Hasilnya juga sama. Ketika saya menginput V, R dengan angka yang sama, mendapatkan 1, dan di sini juga didapatkan 1. Demikian penjelasan tugas besar PKS ITERA TPB 13 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.